Ya, kita bicara eh, secara garis besar ya. Mungkin tidak tidak apa namanya tidak sedetil kalau kita reproduksinya lebih banyak memang pada ternak ternak hewan besar gitu. Jadi unggas, kalau pada unggas itu ovarium memang awalnya ada dua dua ya ovarium, tapi dalam pertumbuhannya itu yang berkembang itu hanya kiri pada unggas, sedangkan yang di kanan itu mengalami degenerasi. Kemudian eh, udah terlihat ya dek ya materinya ya. Duh, Ya ini eh, eh, ini yang kuning, bagian kuning ini vario, kemudian ada kayak kayak betina, kayak yang sapi. Vario ada yang primer itu vario, ada salurannya, kemudian ada uterus, ada vagina. Tapi kalau apa namanya? Kalau yang pada unggas itu keluarnya telur itu di bagian keloakanya. Kemudian ini eh, ovarium, kita bicara tentang ovarium. Ovarium itu tadi sudah aku sampaikan ya, diletaknya di ujung kranial ginjal agak ke kiri dari garis tengah sublumbal kavum abdominal. Jadi ini ya, seperti ini posisinya kalau diperhatikan dari uh, gambar unggas ini. Jadi letaknya di kranial, bagian kranial agak ke kiri ya, dari kavum abdominal. Itu yang perbedaannya kalau apa sapi ternak ruminansia dengan ayam. Nah, ovarium itu banyak ada folikel. Nah, seperti tadi gambarnya, ini folikel sampai 3.000 banyak folikel pada unggas. Nah, ini folikel-folikelnya. Kemudian itu folikel inilah nanti kembang jadilah dia kuning telur. Seperti ini. Ini sudah akan mau ovulasi deh. Kemudian bagaimana pembentukan kuning telur? Jadi dia bukanlah sel reproduktif yang sebenarnya, dan dia merupakan sumber makanan bagi sel sementara. Kemudian kuning telur ini itu menghasilkan, atau di ovarium ini ada menghasilkan estrogen, progesteron, dan testosteron juga. Gitu. Itu perbedaannya pada ternak ruminansia ya. Kemudian masing-masing hormon itu memiliki peran berbeda. Kalau estrogen itu untuk pertumbuhan tulang, kemudian pembentukan protein, lemak, kemudian pertumbuhan oviduct. Jadi pertumbuhan oviduct itu karena nanti oviduct itulah yang akan produksi daripada putih telurnya, dia juga pembentukan selaput kerabangnya, kalsium karbonat dan kutikula itu di oviductnya. Nah, ketika ovum ini memasak atau matur, maka peran progesteron itu yang sangat penting yang dihasilkan oleh varium. Karena progesteron inilah yang merangsang pengeluaran LH dari hipofisa bagian anterior untuk ovulasi. Kalau pada sapi itu progesteron itu tidak seperti ini. Jadi progesteron pada sapi itu akan terbentuk kalau sudah terjadi ovulasi. Tapi kalau di sini justru progesteron itu merangsang agar LH keluar dari kelenjar hipofisa bagian anterior. Nah, nanti hormon ini kan nanti Prokcok ya. Prokcok minggu depan kalau salah ya memberikan materi dari hormon. Nah, itu kalau kita bahas hormon ya seperti ini gambarnya.
Ini yang paling penting ya. Jadi adik-adik kalau belajar reproduksi itu eh, harus paham peran daripada hormon-hormon dari hipofisa, dari hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Jadi bagaimana hipotalamus itu atau bagian otak besar itu kemudian merangsang dari otak kecil. Dari otak kecil itu bagaimana perjalanannya sampai dia merangsang gonad. Gonad dalam hal ini bisa ovarium untuk memproduksi hormon-hormon estrogen, progesteron, yang seperti itu. Itu itu harus kuat ya belajar ilmu hormon atau endokrin di repro, karena nanti kalau kalian paham hormon ini akan sangat penting menangani kasus eh, gangguan reproduksi pada ternak. Jadi tidak hanya kalian tahu menyuntikkan obat atau menyuntikkan hormon kalau tidak paham kerja daripada hormon ini. Apalagi kasus gangguan reproduksi itu sangat berkaitan dengan hormon-hormon. Nanti kalian lapangan itu kasus hewan besar itu selalu terjadi pada gangguan reproduksi. Ini hormon, bagaimana ovarium, kalau pada yang kita bicara pada yang betina, itu menghasilkan hormon estrogen, ada progesteron, ada testosteron atau androgen di sini. Jadi ini peran daripada estrogen ini tadi sudah Ibu sampaikan mulai dari perkembangan ovidak ya, kemudian ada juga molting ya, molting itu apa namanya sifat mengeramnya, molting itu yang sifat eh, bulunya, kemudian eh, progesteron, bagaimana dia merangsang hipotalamus agar melepaskan hormon LH yang diproduksi oleh hipofisa anterior. Itu kalau gambaran sedikit untuk hormon. Kemudian eh, kuning telur itu sangat apa namanya dibawa oleh peran daripada xanthofil. Xanthofil ini yang menyebabkan warna kuning telur ini, kuning pada kuning telur ini. Kalau kuning telur adik sudah tahu ya, kuning telur itu disusun oleh lemak yang tinggi ya, adik. Karena lemak dan protein yang disintesis di hati akibat adanya hormon estrogen. Jadi kalau adik lihat kuning telur, telur itu kuningnya ya, makanya orang jangan banyak kalau makan telur itu jangan kuningnya karena tinggi tinggi lemak di sana ada. Yang putihnya baru tinggi proteinnya. Itu sekarang ini tidak penting ya, bintik darah ini kalau terjadi ovulasi memang ada pecah seperti bintik ya, itu akibat pecahnya folikel. Oke, kemudian nah telur kalau adik perhatikan ayam petelur itu keluarnya dalam bentuk klap ya namanya. Jadi dia itu bertelur kemudian dia berhenti untuk sehari sehingga ayam itu dalam sehari itu mengeluarkan telur satu gitu ya, satu atau bisa juga lebih tapi ternyata satu ya ayam itu, makanya itu yang kita sebut dengan sistem atau bentuk klaf gitu namanya. Dan biasanya uh, telur ini akan keluar di pagi hari setelah matahari terbit karena itu pengaruh daripada rangsangan sinar matahari, yang sinar matahari itu yang menyebabkan ada pengaruh ke hormon sampai keluar. Ini tidak membahas lebih banyak ini, membahas toksi daripada unggas. Nah, kemudian saluran ruminansia. Kalau pada ayam itu panjangnya 70 sampai 80 ya.
Kalau kalkun, nah, mungkin lebih panjang lagi. Kemudian dari ovarium, berikutnya adalah infundibulum. Kemudian, nah ini seperti ini bentuknya. Ini adalah infundibulum ya, kayak corong. Ini bentuknya corong, kemudian ini magnum, dan ada ismus nanti. Oke, kemudian ini lebih detail. Bisa terlihat ini adalah ovarium, jadi ovarium produksi daripada ovari atau sel telur, di mana banyak ada folikel. Kemudian infundibulum itu sudah dibatasi ya, jadi yang bentuknya seperti corong itulah infundibulum. Kemudian infundibulum itu juga tempat terjadinya fertilisasi kalau adanya sel spermatozoa. Kemudian ada magnum, itu yang paling panjang ya, magnum. Berikutnya ismus yang paling sempit. Kemudian ada uterus dan kloaka, tempat keluarnya telur. Tapi kalau praktikum eh, membawa sih organ ini ya. Kalau kalian bawa berarti kalian harus beli ayam gitu kan. Beli ayam utuh untuk membedah ini. Biasanya yang praktikum itu hanya yang apa namanya sapi itu aja disuruh bawa. Nah, magnum itu memiliki peran penting adalah pembentukan putih telur. Itu yang tadi Ibu sampaikan, di saluran yang paling panjang adalah magnum. Di situ bentukan dari putih telur. Kemudian ismus yang paling sempit itu adalah pembentukan kerabang lunak, ya, karena ada kerabang yang uh, tidak lunak nanti di bagian dari uterus. Gitu. Kemudian uterus ini, nah ini sedilah pembentukan dari kerabang telurnya di uterus. Pembentukan itu lama, jadi sampai 21 jam. Makanya telur itu dari ovulasi sampai keluar itu butuh waktu sekitar 24 sampai 26 jam. Jadi waktu yang terlama ada di uterus karena pembentukan daripada kerabang telur. Jadi agar dia lebih kuat telurnya dan menghindari atau mencegah terjadinya infeksi. Kemudian vagina adalah pemberian dari mukus atau kutikula yang menghalangi masuknya daripada bakteri. Ini sebentar di vagina hanya sampai 1 menit saja. Dan nah ini kalau terjadi apa namanya proses fertilisasi ya. Jadi telur itu, nah ini kalau kita perhatikan ya lamanya, mulai dari ovulasi, adanya fertilisasi, kalau ada fertilisasi adanya sel spermatozoa, kemudian 3 jam berikutnya ada di magnum, di ismus 1,5 jam. Jadi semua ini masih lunak ya, pembentukan telur dari magnum, ismus itu masih lunak, dan 20 jam ini yang di uterus ini yang lama karena pembentukan kerabang telur itu yang menjadi telur itu akan siap untuk di oviposition untuk keluar. Ini bentuk dan ukuran telur, tapi itu berbeda-beda pada masing-masing unggas ya. Kalau kalkun tentu tidak seringan daripada pada unggas, pada ayam gitu, telurnya. Komposisi telur, nah ini kita lewatkan saja untuk komposisi. Kemudian ada satu bagian yang kita sebut dengan tubulus penyimpanan spermatozoa atau sperm storage tubulus.
ada juga yang namanya SST primer, uterovaginal junction. Nah, tempat ini adalah tempat penyimpanan sementara kalau ada sel spermatozoa. Kalau terjadi fertilisasi, ada sel spermatozoa, tentu ada perkembangan embrio, gitu ya. Tapi kalau tidak terjadi fertilisasi, pembentukan ya sama seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ini untuk ayam-ayam petelur ya. Kemudian, nah ini kalau diperhatikan bagaimana pengaruh matahari, pengaruh cahaya lampu terhadap keluarnya daripada telur. Jadi rangsangan-rangsangan sinar itu sangat berpengaruh ke hipotalamus, ya, ke otak itu untuk proses perkembangan daripada sel telur mulai dari pembentukan sampai terjadinya ovulasi. Jadi peran hormon mulai dari hipotalamus, hipotalamus itu memproduksi beberapa hormon atau merangsang daripada hormon kelenjar-kelenjar yang ada di bawah daripada hipotalamus, mulai dari kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, ada namanya bagian hipofisa. Nah, hipofisa ini tuh juga ada bagiannya. Bagian hipofisa ada yang anterior, ada yang posterior. Tapi kalau pada ayam itu yang hipofisa itu hanya hipofisa ya, tidak ada anterior posterior. Jadi hipofisa itu produksi FSH LH dan inilah penting untuk perkembangan dari folikel. Nah, ini sedikit tentangnya. Nah, ada istilah-istilah sifatnya broadness, itu artinya sifat mengeram. Ayam itu memiliki hormon prolaktin ya. Hormon inilah yang menimbulkan sifat mengeram pada ayam. Jadi muncul ayam, kemudian kegelapan, suhu yang meningkat, kemudian akumulasi telur itu, kemudian molting gitu, pergantian bulu. Pergantian bulu itu tidak terjadi pada saat ovariumnya aktif. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk persiapan agar produksi ovari untuk ovulasi berikutnya gitu. Biasanya kalau unggas-unggas atau ayam yang sudah beberapa kali bertelur itu akan mengalami kejadian seperti ini, pergantian bulu, yang tujuannya adalah persiapan dia untuk ke produksi telur berikutnya. eh, Bisa juga dilakukan secara buatan, bisa juga alami. Kalau yang alami itu berarti memang telur sudah berusia atau beberapa kali produksi terjadi molting. Tapi kalau memang kita menghendaki, biasanya ada beberapa cara, adalah dengan pemberian tiroid, ada pemberian hormon, dengan tidak berikan makan minum, dan pengurangan periode siang. Jadi harapannya agar produksi telurnya itu akan lebih meningkat lagi dengan perlakuan pergantian bulu ini. Nah, itu selesai untuk organ uh, unggas, organ reproduksi pada unggas ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dan masih ada waktu, Ibu ini dulu ya.